Welcome back to the United Wave updates with we gonna No, it's okay. Keep going. Keep going. You can do it. Review about Manchester United versus Ipswich. We're going to talk about the match between United and Ipswich in this Sunday. Yeah! Let's go! IELTS band 9 itu, tenang aja. Apa? IELTS band 9 itu, tenang aja. Artinya apa? Itu skor paling tinggi. Oh, iya? 9, iya. 9 dari 1000. Yes. Enggak, Bu. Dari 1000 9. I'm ready to live in UK. Yeah! Ya. Oke, hari Minggu ini kita akan menghadapi Ipswich dalam pertandingan kedua Liga Inggris. Akan jadi laga kandang pertama United. Di Old Trafford. Akan ada mungkin perkenalan pemain baru ya. Biasanya begitu ya. Harusnya ya, Iya, harusnya, begitu ya. harusnya. Ya. Tapi udah main. Apaan? Tapi udah main. Tapi kan bukan di kandang. Kalau waktu musim lalu tuh kenalin waktu emang belum main liga sih. Tapi ya nggak tahu lah. Kita lihat. Yang Casemiro bukannya habis kita kalah lawan Brentford ya? Iya, tapi kan dia belum main, baru datang. Oh, iya. Jadi masih pakai jas. Varane juga masih pakai jas gitu sih. Ya Baleba Baleba bisa dikenalin. Ke Baleba bisa, ya. Luis Hall, Mateta, Tapi kan si Mbappe. Wish emang udah resmi. Ya kan info terakhir nih pas kita take podcast ini, Jose Zirkzee katanya mau dipinjam sama Fiorentina Yes. 5 juta euro dan Itu fee pinjamnya ya? Loan fee. ya loan fee dan ya mungkin ada obligation to buy kali ya. Dan berarti kalau misalkan Jose Zirkzee beneran pergi, yang santer banget beritanya tuh John Philip, gimana ngomongnya? Young Philip Mateta. Mateta. Iya. Tapi emang menurut gue sih bakal banyak pergerakan lagi nih, meskipun di saat kita taping preview ini masih sekitar ada 5 hari lagi ya. Iya, ini tanggal 27 dan deadline-nya itu waktu sini tuh 2 September jam 5 pagi kalau nggak salah. Di sono kan jam 11 malam, 1 September. Gitu. Tapi udah ada Baleba. So, Baleba, here we go. midfield kita Sorry, not Baleba, Baliba. Baliba. Believer. I'm a believer. Berarti dia fansnya Justin Bieber ya? Justin Bieber. Believer itu. Belieber, oke, siap. Perasaan Thank tadi you. udah denger jokesnya di luar sebelumnya. Iya kan di luar, yang lain belum di luar. Kalau saus, Hah? saus Saus apa? Belibi. Gitu. Iya. Fresh. Oke, gimana kalau Baleba menurut kalian? Belum bisa main kan lawan Ipswich? Enggak. Puas apa enggak dengan signing kali ini? Ya, Atau nggak gini deh, kita rating transfer window-nya Manchester United out of 10. sejauh ini. Sejauh ini, dengan adanya sekarang udah here we go dan udah confirm Carlos Baliba. Baliba, Tielemans, Santos, Darlow, dan juga Tynan Thompson ya berarti Yes. ya. Rakyat 50 miliar itu berapa? Dari 10. 8. Wah, tinggi Untuk dong. semuanya? Iya. Semuanya? Untuk semua. Lu berapa? 8. 7? Gue 6 tuh. 6? 6. Kenapa? Masih ada pos yang perlu dijadikan prioritas. Oh bukan, tapi- maksudnya 5 pemain itu pendatangnya 7 dong. 7 lah, maksudnya secara skor 7, bukan... Ya. Iya, gue 6. Kenapa maksa lo tuh? Jangan ribut. Enggak, karena Jangan dia ribut, ngomong jangan. 6 karena kan back Masih kiri ada lagi. belum ada, iya. Ya kalau misalkan back Oh ya kiri... udah didatengin. Ya, 6. Enggak, kalau back kiri datang. Hah? Back kiri datang. Iya, bek kiri datang bisa naik. Bisa naik. Iya. Ya kalau gua 7 kan. Kalau back kiri nanti yang datangnya nggak terkenal, ya tetap 7 gua. Kalau Atau gua- mungkin turun gitu Kalau loh. gue 8, meskipun belum ada left back, karena in terms of hal-hal yang kita lakuin di musim-musim sebelumnya, yaitu jor-joran, spend money buat nama-nama besar, at least kita udah mulai buat ngambil approach baru gitu. Dengan maksudnya kayak lo kalau misalnya sign midfielder ya, itu tuh nggak instant impact
Kayak tahun lalu pas kita signing 3 new front threes. Striker, ya. Cunha, Mbeumo, Sesko. Karena mereka di saat udah ngegolin sekali aja, udah langsung, oke, it starts gitu. Jadi, tapi kalau midfield itu menurut gue agak susah buat dijudge ini itu a good signing atau bad signing. Apalagi setelah game pertama, apalagi game pertamanya kemarin kita lawan Hull City, ya kan, newly promoted side, kalah 2-0 lagi. Dan kelihatannya memang dua set piece dan mereka kelihatannya benar-benar kayak bukan di posisi mereka yang mereka comfortable gitu. Kemarin Tielemans banyak banget out of position, kemarin Santos juga banyak banget dibully di saat pressing dari belakang. Jadi agak susah buat ngejudge midfielders. Kalau kenapa gue kasih 8? Karena value for the players that we got menurut gue bagus banget. Oke. Oh, secara ini kebijakan transfernya. Iya, itu. Iya. Makanya aku 7. 6. Aku secara kualitas masih 6. Kualitas pembelian ya, karena Santos, Baleba good signing menurutku. Tapi mereka cuma pemain yang potensial dan punya equal performance. That is belum sesuatu yang menambal kehilangan kita kayak kehilangan Casemiro. Ya, left back juga belum. Left back, iya, striker kita yang butuh. Nah itu belum tuh. Tielemans pun nggak bisa ngasih nilai yang tinggi buat aku juga. Iya. Kalau misal kita sign satu fullback kiri atau satu striker lagi, itu menurutku jadi satu transfer window yang cukup memuaskan. Iya. Walaupun tanpa back tengah ya. Iya. Back tengah kalau itu opsional. Back tengah sih sebetulnya udah full sih. Udah. Sebetulnya udah full. Menurut gue udah selesai. The midfield rebuild menurut gue udah selesai nih. Iya. Finish. Nah, musim lalu kan kita rebuild di bagian forward. Yang ini mungkin porsinya adalah rebuild untuk midfield. Kalau mau musim selanjutnya di mana kita akan kehilangan banyak pemain kayak Lisandro udah selesai. Maguire juga selesai. Bruno, Luke Shaw last year of his contract. Luke Shaw juga. Nah, itu Luke Shaw baru juga ya? Luke Shaw last year was nah itu baru mungkin akan jadi tahunnya untuk rebuild defensive position. Final phase rebuild lah berarti ya. Iya, itu mungkin akan jadi tahunnya. Tapi kalau ini fokus di situ oke, tapi untuk satu prioritas di fullback itu harus ada kedatangan terutama di posisinya Luke Shaw. Tapi menurut gua Luis Hall bisa aja tiba-tiba datang sih. Entahlah dibilang panic buying atau apa, ada ya United break the banks ya. Kita nggak pernah tahu sih. Karena aku masih cukup yakin Luis Hall akan karena gini loh, kayak siapa sih Balde kan udah nggak jadi. Terus kalau misalkan ada anggapan asumsi United nunggu musim depan supaya dapat Luis Hall lebih murah, tapi kalau lu nggak belinya sekarang ya sama juga bohong. Mending kan kayak minjem, tapi kan minjem nggak ada gitu. Dan kemarin gua kira diam-diam ngincer Malik Diouf-nya West Ham, tapi Malik Diouf West Ham udah ke Brentford gitu. Jadi ya udah, sekarang antara David Raum, Salinas yang masih umur 19 tahun di Spanyol, terus Adrian Truffert katanya dari Bournemouth, sama Luis Hall. Kata gue sih, ya kalau emang bener-bener mau Luis Hall, ya udah langsung break the bank saja. Ya salah lu, kenapa nggak dari awal bener-bener beli gitu loh. It's hard karena kalau misalnya kayak gue tadi bilang gue ngasih rating 8 atau 10 karena value. Tapi kalau misalnya emang lo butuh dan emang harganya segitu, ada barang ada harga gitu maksudnya. Mau nggak mau, you gotta cash in that, you gotta spend a lot of money for it. Bahkan setelah coachnya Newcastle pun yang baru ini, dia udah bilang no chance. Lu lihat nggak? Yang pas si Peter Schmeichel, no chance. Yang pas Peter Schmeichel nge-interview dia after the match, terus dia bilang, well, we're looking at your left back, Lewis Hall katanya. No chance katanya. No chance. Cuma menurut gue kayak ya pasti ya kalau ditambahin duitnya dikit, ya mau-mau aja. Bukan keputusannya dia juga. Ada board of directors di Newcastle, ada ada orang bisnisnya, ada orang promotionnya, ada ownersnya. Coba cariin dong posisi dia tuh head coach atau manager. Siapa? Si manager. Manager. Si Jaisel kayaknya harusnya manager. Harusnya ya. Kayak coba kita cek harus. Dan tapi gini ya, kalau menjelang transfer window mau tutup, gue tuh jadi berpikir sebetulnya nih United emang ngirit atau memang ini harusnya mau beli pemainnya yang udah ada sekarang sih. Karena ngelihat beberapa hari terakhir pembelian head coach ya. Beberapa pembelian hari terakhir semua tim
ngasal banget sih. Yeah. City, Liverpool, Chelsea, terus mobil Chelsea, Martinez iya katanya, benar-benar gila sih. Jadi apa ya kayak ini, gue jadi ragu nih MU gue udah sehat apa belum sih? Menurutku itu malah jadi sebuah statement yang bagus karena akhirnya pressure-nya bukan di United, bukan di pemain United yang sekarang nih. Oh, di mereka. Kita akan lihat gimana Ayub Buadi, gimana siapa lagi yang didatengin Martinez. sama City, Elliot Anderson. Itu akan dapat pressure-nya. Kemudian si pemain-pemainnya Chelsea yang baru didatengin Morgan Rogers, kemudian Bruno Guimaraes. Dan itu akan ngerasain gimana pressure-nya jadi pemain United selama 10 tahun ke belakang. Tapi kayaknya nggak akan ngefek deh. Ya mereka mau beli pemain sama apapun, yang tetap aja ntar kalau United yang kalah ya United pasti. Makanya beli pemain mahal, jangan beli pemain murah. Pasti gitu omongannya. Selalu ada aja angle-nya yang buat di attack. Iya. Ya udahlah. Itu ya kita lihat lah transfer gimana. Dan minggu kita akan ke Ipswich. Lawan Ipswich di Old Trafford. Ini new ground ya. Oh iya ya. Abis direnovasi kan. Iya. Kan makanya kenapa United di first week nggak bisa main di home gara-gara belum selesai. Iya. Dan sekarang udah ready bisa dipakai. Nah, kita tadi sebelum take kan sempat nonton permainannya Ipswich lawan lawan Sunderland. Sunderland. Menurut lu gimana penampilan Ipswich? Menurut di match gua, pertama. Mereka shape-nya disiplin banget, sama kayak Hull City, itu yang kita kewalahan kemarin. Cuma, the only difference is, kemarin itu pas Ipswich lawan Sunderland, banyak golnya dari Ipswich itu yang datang dari karena mereka nggak nge-press, tapi mereka invite pressure. Bukan invite pressure sampai low block ya, tapi mereka sit di formnya mereka, di shape-nya mereka. Gol pertama, pas dari Enciso. Itu gara-gara miss pass dari defendernya. Iya. Gol yang kedua Ipswich juga itu gara-gara pas Ipswich Sunderland mau build up, miss pass lagi, langsung Di intercept habis itu oper ke yang golin tuh siapa itu? Bradley or something, I forgot namanya Inggris gitulah. Tapi itu yang menurut gua satu hal yang harus kita perhatiin nanti pas lawan Ipswich, di mana shape-nya itu harus bisa di broken down. Ipswich bakal berani buat maju-maju. Enciso menurut gue biggest threat-nya mereka karena dia itu selain pemain yang attacking sangat kreatif banget. Dia tuh nggak takut buat tiba-tiba turn, tiba-tiba back heel, tiba-tiba hal-hal kayak gitu. Jadi meskipun ini again newly promoted team kayak Hull City kemarin, menurut gue kalau semangatnya atau outlook-nya masih ini cuma newly promoted team, kita bakal bisa kecelai lagi. Makanya ini it has to be taken seriously karena kemarin kita udah kalah, jangan sampai kita bahkan seri pun at home gue nggak. It's bad stuff. Nah, kalau menurut lu dari pertandingan pertama United, apa yang perlu diperhatikan sama Carrick di pertandingan kedua ini? Pertandingan pertama sih sebetulnya banyak lah ya kalau mau dibahas, cuman udahlah itu biar jadi pembelajaran ya mereka. Cuman satu hal menurut gua United itu udah ketahuan cara ngelawannya dengan cari gol duluan habis itu bertahan aja. Dan jadi menurut gua United tuh start besok benar-benar harus langsung main intensitas tinggi, attacking, cari gol sebanyak-banyaknya di awal. Jangan sampai kebobolan duluan. Karena udah kebobolan duluan, udah habis. MU bisa-bisa gitu. Apalagi pemain-pemain, ya sorry itu saya bisa dibilang belum fit. Yang main tim inti starter kemarin tuh belum fit banget. Tapi seharusnya untuk Ipswich fit ya, Sesko, Mainu. Enggak. Gue ngomong 3 pemain itu, Andre Santos, Tielemans sama Bruno. Mereka tuh Andre Santos paling fit, tapi dia tuh belum link up sama 2 pemain ini, Tielemans sama Bruno. Dan sedangkan Tielemans sama Bruno itu juga belum fit banget karena baru balik dari World Cup. Jadi ya menurut gua udah dari awal harus cari gol duluan. Karena kalau United kebobolan duluan, ya udah bertahan aja. By the way, gue mau nambahin sedikit kok. Setelah Hull City, ada salah satu jurnalis kayak di mix area-nya itu setelah match-nya itu dia nge-interview Tielemans. Terus habis itu dia nanya kan what happened, kenapa performance kalian bisa kayak gitu. Dia sempat mention apa? Kemarin pas preseason gue nggak nyadar ini, tapi one thing I realize si Tielemans bilang, whenever I get the ball, gue harus langsung cari Bruno.
Dan itu yang menurut gua, apakah benar Tielemans kalau misalnya dia bakal dimainin untuk match kedua, apakah benar itu bakal dilakukan? Karena kayaknya Tielemans sama Bruno, meskipun mereka ini dua pemain yang kreatif, pace-nya beda. Bruno itu dapat bola, langsung mau distribute. Tielemans, dia mau ngelihat dulu layout-nya kayak gimana, nunggu dulu. Jadi lebih kontrol dulu. Kayak temponya lebih slow lah. Jadi kayak kemarin Tielemans sempat bilang, gua kayaknya harus belajar untuk tiap kali gua dapat bola, gua harus ngelihat dan gua harus cari Bruno. Sama dia tuh kurang cepat, Fred. Sama dia tuh kurang cepat kalau perhatiin lawan Hull kemarin. Kayak nggak punya speed. Tapi emang dia nggak ada speed. Emang, cuman kayak kemarin tuh ada bola 50-50, jadinya tuh nggak 50-50. Iya, nggak jadi gara-gara 50-50. dia kurang sprint cepat aja. Sprint pendeknya nggak ada ya dia. Kalau menurut kamu sama? Iya, kayaknya United harus mulai nguasain pertandingan, inisiatif serangan dari awal langsung, apa yang kayak dibilang sama Koko, dan mencoba untuk bikin gol pertama, jangan sampai kebobolan di Old Trafford apalagi. Dan memang pemilihan pemain sih menurutku akan jadi sangat krusial. Apa yang mau dimainkan dengan pemain yang dipilih 11 pertama itu akan menentukan mungkin 10 atau 15 menit awal yang akan jadi penentu laga juga. Karena di menit-menit itu adalah di mana fokus tuh dijaga. Bener-bener fokus pertandingan. Kadang United kecele atau kecolongan dari menit-menit itu loh, yang mana malah menyusahkan United untuk akhirnya ini malah harus nyamain kedudukan dulu nih, bukan nyari keunggulan gitu. Itu mentalnya kemudian akan berubah, cara main berubah, mental untuk tidak bukan mental untuk cari gol pemenang, tapi malah untuk menyamakan kedudukan dulu tuh rasanya beda. Menurutmu apakah Ipswich ngelihat Hull City kemarin, terus sebelumnya AC Milan bakal main 3 at the back? Enggak kayaknya. Main 3 back sih enggak, cuman secara bertahan iyalah. Iya, secara ini kayaknya enggak, tapi nanti akan jadi hybrid mungkin. Ngomong-ngomong tuh Hull City kemarin kenapa main bisa tiba-tiba 5 back padahal sepanjang friendly dia 4 back? Karena dia ada 7 apa 8 pemain tuh cedera loh, pemain utamanya. Jadi masukinnya banyak iya. ya. Dan toh juga ya menurut gua kita kebobolannya dari set piece sih. Ya. Set piece dua-duanya dan dari yang kanan, sisi kiri kita tuh paling banyak keserang di waktu lawan Milan sama Hull City, makanya benar-benar butuh left back, atau dari awal aja udah pasang Dorgu di back kiri kalau Shaw nggak punya speed. Oke, terakhir nih langsung aja kita coba prediksi untuk pemain back four. Kiper udah pasti Lamens sih ya. Back four menurut siapa kok? Kanan Dalo, pemain kesayanganmu, terus tengahnya Harry Maguire sama Lisandro Martinez. Back kiri gue berharap Dorgu sih. Untuk 2 di tengah, Kobbie Mainoo sama Youri Tielemans. Terus di kanan Bumo, Bruno Fernandes. Di kirinya Cunha, depan Sesco langsung. Loh, Bang? Kalau perbedaan gue cuma di Mainoo dan Santos. Karena Mainoo tuker Santos. Mainoo, Santos dan Bruno. Oh. Back kiri Dorgu? Yes. I think kayaknya Michael Carrick juga ini yang gue hoping will happen ya. Setelah kemarin lawan Hull City, gue pengen Carrick ketok-ketok pintunya Omar Berada dan bilang, lihat nggak lo tadi si nomor 23 itu, gimana cara dia main? Nomor 3, gimana cara mainnya? Udah kita udah perlu left back. Nomor 3 Mas Rui. Sorry, nomor 23. Yeah. So, I think it's gonna be Dorgu. Dan kasihan aja kalau misalnya Dorgu, pemain yang sangat muda, gara-gara satu performance jelek, tiba-tiba langsung di-set di bench. At least let him prove himself. Kalau misalnya, oke lah, gua kemarin benar-benar kepotong banget sama defense-nya Hull City, but now, gua bisa nge-defend. Gua masih bisa lari, gua masih bisa track back, gua masih bisa nge-defend. Jadi, I would play Dorgu. Gue pengen banget Licha nge-lockdown Enciso. Dan gue pengen banget Sesco, Mbeumo, Cunha. Tapi gue pengen, menurut gue, Beleba belum bisa main. Kobbie Mainoo, season kemarin yang kita sering lupa, dia itu dari sisi defensif very, very good. Dia itu musim lalu, kenapa dia starter melulu pas under Carrick, setelah Carrick take over ya, setelah Amorim cabut, dia itu sangat physical. Physicalnya tahun lalu tuh beda banget.
Kita tahu Mainu on the ball, short passingnya bagus, tapi yang bikin dia bener-bener stand out banget menurut gue tahun lalu adalah physicality-nya, track back-nya, mungkin nggak sebaleba, tapi itu yang menurut gue missing dan nggak kelihatan banget pas kemarin Tielemans di pairing sama Santos. Nggak ada yang mau track back, nggak ada yang mau tarik-tarik baju, nggak ada yang mau, body to body, gitu, main-main fisik. Mainu at least masih bisa melakukan itu. Tielemans, ya I need Santos buat temponya itu. Mungkin Tielemans bisa sit dulu, apalagi kita bakal lawan Brighton nanti kan. Buatku Big Four-nya Luke Shaw, Dalot. You still want to play Luke Shaw? Ya, Luke Shaw, Dalot, tengahnya Martinez dan Euro. Oke. Aku mau coba Baru. mungkin ya aku mau lihat Euro untuk starting. Kemudian tengahnya aku setuju sama Bang Fred, Santos, Mainu, Bruno. Di kanan aku pengen ada pressing nakal dari Ahmad. Ahmad masih itu belum tentu dah. main, Belum bisa. Iya. Mason Mount yang katanya balik. Knock-nya lama. Atau kalau Mason Mount balik ya, tengahnya Andre Santos sama Mason Mount aja, sesuai sama preseason. Ya, Berarti ya kanan Bumo, kiri Kunya. itu pasti sih. Depan aku pengen langsung ada Benjamin Sesko. Kunya harus balik ke kiri. Ya. Kemarin dia di tengah, he looks lost. Kayak setengah pemain yang kita tahu sebenarnya dia kualitasnya kayak gimana tuh. Aku tadi lihat cara main Ipswich, aku langsung kepikiran ini kalau di press sama Ahmad nggak akan bisa seleluasa ini. Ya, nggak akan bisa seleluasa Kita itu. di Old Trafford 2 kali ketemu Ipswich menang terus sih. Cuman waktu yang terakhir lawan Ipswich under Amorim di Ipswich kita seri sih. Kemarin kenapa? Duluan. Kemarin katanya Carrick ngomong ke Omar, "Bah ini left back or we are getting left at the back," katanya. Meme doang kali. Enggak. Baru kepikiran aja kok tiba-tiba gitu. Nggak mungkin Carrick ngomong gitu. Prediksi skor? By the way, Carrick kemarin marah-marah loh sama reporter. Kenapa? Lo dilihat belum? Nggak. Jadi ada satu reporter. Oh, tahu. Tahu kan? Tahu. Reporternya nanya, "Do you think your side played with no passion?" Carrick yang biasanya mau kayak cuma datar doang, benar-benar mundur gitu. Oh, come on, that's not fair. Lu kan dulu pemain bola, masa lu ngomong kayak begitu? Iya, Gitu. you're a player, you know how it feels, you shouldn't be saying that, katanya. Pertama kali Carrick bener-bener ngeluarin emosinya, sewot, itu pertama, gue kayak, gue sebenarnya nggak mau sih. Gue lebih suka Carrick yang tenang dan calm, tapi ngelihat itu kayak, oke, kita lihat nanti. Prediksi gimana? Prediksi skor? 4-0 Manchester United. Gila. Lu? Kok? 3-0. 2-1 gua. Oh, kebobolan United. Kebobolan. Kebobolan. Cara main Ipswich dengan kayak gitu, gua masih belum yakin United bisa clean sheet, tapi 2-1 menurut gua kayaknya paling realistis. Not convincing ya. Ya. Ya udah, oke. Kalau menurut kalian berapa guys prediksinya dan kira-kira siapa yang akan diturunkan lawan Ipswich hari Minggu besok? Dan jangan lupa kita akan ada live reaction juga, nonton bareng sama kita di YouTube-nya United Wave. Jangan lupa di subscribe juga YouTube ini. Sampai jumpa di konten-konten United Wave yang lainnya. Kami bertiga pamit undur diri, sampai jumpa. See you guys. Adios.